ini ada proyeksi yang paling besar buat melihat ekonomi Indonesia itu seperti apa sih ke depannya. Karena kalau misalkan landingnya itu sedikit ya, otomatis kan berarti orang-orang nggak mau minjem duit buat buka usaha atau apa, itu artinya jelek ya. Nah, biasanya lihat dari perbankan seperti apa gitu. Ini juga banyak banget yang dilihat. Nah, mungkin di sini juga dalam membeli saham itu dari yang tadi masih cangkangnya aja. Kita harus lihat lagi beberapa rasio yang penting diantaranya. Kalau di perbankan itu yang biasanya dilihat ada NIM-nya, mungkin ya ada LDR-nya gitu, kemudian ada bagaimana pertumbuhan kasa dan lain sebagainya gitu ya. Itu harus diperhatikan. Kemudian berikutnya ada konsumen. Ini kalau kita lihat memang ini yang menjadi topik yang mungkin pemerintah juga sangat lihat belakangan ini, karena kalau kita lihat, kita refer ke halaman-halaman sebelumnya di mana konsumsi ini sangat penting, pemerintah harus lihat gitu. Kenapa? Karena PDB kita ya 50% lebih itu ya dari konsumsi masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya tahan spending, otomatis PDB Indonesia itu pasti bakal jeblok. Nah kalau jeblok, ujungnya apa? Ujungnya investasinya keluar. Nah itu yang jadi masalah nanti bersama. Jadi ini semuanya sebetulnya saling berkaitan gitu. Ada baiknya sebelum pilih saham tahu dulu. Berikutnya kita lihat ada dari retail, kemudian kita lihat juga dari komoditas. Kita lihat ada beberapa komoditas yang kita lihat. Salah satunya ada yang berhubungan dengan emiten emas gitu ya. Jadi kalau kita lihat, yang kalau kita sama-sama tahu emas ini kan harganya makin lama makin tinggi. Nah ini kita salah satu rekomendasinya juga. Kemudian untuk industrial goods kita ada UT gitu ya, itu juga jadi proxy sebetulnya seperti apa ini dari konglomerasi grupnya Astra. Kemudian yang terakhir adalah telco dan juga teknologi. Dimana kalau kita lihat mengenai telco sekilas gitu ya, kalau kita lihat banyak banget provider yang tadinya di Indonesia ada banyak kan, sekarang udah mulai merger gitu ya. Nah salah satu sekarang jadi ada 3 ya kan, ada Telkom, XL dan juga Indosat. Nah kalau kita lihat XL dan Indosat itu masih memiliki aset yang cukup tinggi dibandingkan Telkom. Jadi kalau dilihat dari market Telkom juga mulai ekspos dengan itu. Jadi idealnya sebetulnya satu negara mungkin ada 2 lah sebetulnya provider itu. Jadi nggak terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak mereka bakal jadi perang tarif. Sebetulnya kalau dari posisi dari konsumen lebih baik ya, kita bisa dapat kuota lebih murah gitu. Tapi kalau dari sisi pemilik bisnis, kita dari sisi investor yang artinya kita punya bisnis tersebut, kita pasti pengen untung sebesar-besarnya kan. Nah itu sebabnya semakin banyak kompetitor itu kurang bagus gitu ya kalau dari sisi perusahaan. Dan yang terakhir dari teknologi itu kita lihat dari GoTo gitu ya. Nah itu juga kita lihat keuangannya makin lama makin membaik gitu setelah melepas